Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita mengulas kembali tadi informasi yang sempat terputus dengan Ibu Yedi ya, Ibu ya. Ini berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya untuk para tim penyuluh ini berkaitan langsung dengan masyarakat, bertemu langsung dengan masyarakat. Ini kan hanya 3 orang tadi ya Bapak, benar ya Pak ya? Yeah. Hanya bertiga Ibu ya. Ini mungkin selama ini penjadwalannya seperti apa, kemudian tantangan yang dihadapi seperti apa Ibu? Ini udah masuk tahun ketiga ya kabarnya? Iya, jadi yang kita lakukan untuk 3 orang yang ada paksi yang ada di Kota Bengkulu, kita tuh bekerja sama. Jadi kebetulan kita tuh mensupport ada program kegiatan yang ada di inspektorat. Kita kan kebetulan untuk salah satu tolak ukur atau indikator keberhasilan daripada tidak korupsi itu adalah SPI. Jadi kebetulan survei penilaian integritas di Kota Bengkulu itu nilainya masih rentan. Makna rentan berarti itu kan masih rawan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi terkait itu makanya kita disupport untuk melakukan penyuluhan. Jadi penyuluhan yang kita lakukan itu yaitu ke perangkat daerah ASN tujuan kita. ASN yang ada di perangkat daerah. Jadi sifatnya itu karena ada kepentingan kita juga untuk memberikan sosialisasi terkait survei penilaian integritas ini. Jadi kita dalam jangka waktu itu 14 hari ya Pak ya, kita mutar gitu kan di setiap perangkat daerah. Jadi kita bergantian gitu dan juga kita panel sifatnya gitu kan untuk melakukan penyuluhan tersebut. Jadi fokus kita selain kita mensosialisasikan terkait apa itu SPI, kita juga memberikan gambaran-gambaran terkait masalah penilaian nilai-nilai anti korupsi itu sendiri kayak gitu. Kalau di Pak RMB kita tuh memang ada kegiatan-kegiatan tersendiri, tetapi memang diberikan kebebasan ke paksinya sesuai dengan lingkup wilayahnya. Nah, kita tinggal melaporkan gitu kan, seperti itu sifatnya. Kalau tantangannya berarti apa Bu yang ditemui selama 3 tahun ini? Kalau tantangannya selama kita 3 tahun ini memang menghadapi untuk mengumpulkan masyarakat. Kadang tuh kan untuk mengumpul masyarakat bahwa ini penting, itu susah. Jadi memang kita perlu trik-trik tersendiri gitu kan di dalam hal memberikan edukasinya ke masyarakat, yaitu mungkin itulah tadi kan kita peran daripada kita melakukan edukasi itu tadi di perangkat daerah yang punya layanan. Nah, jadi mereka ada di situ. Kita langsung gitu kan memberikan arahan bahwa mengurus harus seperti ini. Kita lihat tuh bahwa misalnya kan SOP-nya sudah jelas. Jadi jangan ada memberikan tanda terima kasih. Kalau misalnya kalau misalnya ada tindakan korupsi, jangan takut untuk melaporkan. Nah, jadi tapi untuk melaporkan itu sendiri, jadi hal itu yang kita, karena peran dari masyarakat tuh dari situ, dia melakukan pengawasan terkait masalah pelayanan yang telah dilakukan, gitu kan. Jadi mereka jangan takut untuk melaporkan, tetapi untuk melaporkan itu jangan asal, mereka harus ada bukti. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita sampaikan, dan juga di dalam melaporkan itu tadi harus menggunakan saluran-saluran pelaporan yang jelas, yang memang resmi, baik di KPK maupun di tingkat Pemda Kota. Kalau di Pemda Kota itu sendiri bentuk pelaporannya unit pengendali gratifikasi, OPG ya Pak ya. Jadi di situ masyarakat apabila melihat gitu kan adanya tindakan yang tidak sesuai gitu kan bisa melaporkan langsung ke inspektorat. Yang sekarang ini kebetulan inovasi yang ada di inspektorat kota juga namanya Tempoyak ya Pak ya, tempat pengaduan online masyarakat Kota Bengkulu. Itu dengan hanya kami waktu melakukan sosialisasi selama 14 hari itu, kami sekalian juga mensosialisasi itu bahwa ada wadah ini. Dengan dia hanya men-scan barcode gitu kan, informasi yang mereka ingin laporkan itu tadi sudah sampai. Tapi dengan tetap juga kita sampaikan bahwa laporan yang Bapak Ibu sampaikan ini tidak serta-merta harus ditindaklanjuti. Karena kita juga punya SOP. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang kita berikan ke masyarakat. Selain dari mereka itu harus menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan terutama di keluarga.
Jadi penanamannya itu memang tadi termasuk cara melaporkan ya Ibu. Iya. Mereka juga harus terbiasa untuk mendapatkan bukti dahulu. Benar. Jadi bukan hanya opini gitu ya. Iya, apa yang betul. disampaikan. Nah, tadi juga pemberian hadiah, jangan sampai setelah diberikan pengawasan kasih hadiah loh. Ini kan anti korupsi gitu ya. Betul. Baik, kita kembali ke Pak Eka Pak. Iya. Berkaitan dengan inspektorat daerah tadi ya, bahwasannya kan memang ada pengawasan, tadi terus ada juga program seperti sosialisasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Ini sebenarnya kalau untuk indikator keberhasilan dari anti korupsi, ini apa gitu Pak indikator keberhasilannya Pak? Oh iya, Mbak Dila dan pemirsa sekalian ya, indikator keberhasilan korupsi itu bisa kita lihat dari nilai MCP. Monitoring Center for Prevention ya, itu KPK, bentukan KPK. Yang kedua SPI ya, survei penilaian integritas, dan yang ketiga ada IPAK, indikator indikator penilaian anti korupsi ya. Indeks perilaku anti korupsi. Jadi ketiga kriteria itu yang menjadi acuan ya dalam suatu daerah itu dalam penanganan korupsi ya. Jadi itu bisa MCP itu ada menyasar 8 sektor ya. Alhamdulillah Kota Bengkulu ya tertinggi nilai MCP-nya ya. Nilai kita 85 gitu ya. Tertinggi se-provinsi Bengkulu. Sedangkan SPI kita masih seperti dikatakan Bu Yeni tadi, kita masih bergulat terus ya untuk menaikkan nilai SPI kita. Karena seperti diketahui SPI itu bukan hanya masyarakat yang menjadi pelayanan, tapi juga itu akan dinilai oleh intern oleh pemerintah Kota Bengkulu. Jadi ada 3 aspek ya, intern dari pegawai di pemerintah Kota Bengkulu, lalu ekstern itu masyarakat yang merasakan ya Pak ya, merasakan penilaian itu di Dukcapil, di PTSP, di Bapenda ya. Yang ketiga itu the expert. Expert itu adalah orang luar ya. Di luar itu semua yang terdiri dari APH, dosen perguruan tinggi swasta dan negeri, ya juga BPK, BPKP, dan juga lembaga sosial masyarakat LSM. Jadi ketiga nilai gabungan itu akan nanti muncul nilai SPI yang kebetulan kita di 2024 masih dalam rentan ya. Tapi dengan kita mengadakan sosialisasi gencar sekali kemarin, kita menyasar ke seluruh OPD dan kecamatan, itu ada 34 OPD dan kecamatan, dan kita meyakinkan bahwasanya nilai SPI kita bisa tinggi tergantung yang mengisi dan kondisi Kota Bengkulu yang sekarang ya, yang sudah transparan ya, yang sudah nampak geliat pembangunannya dari segala sektor, dan juga Bapak Wali Kota kita sudah membuka yang namanya open career Mbak. Open career itu adalah menampung semua keinginan ASN yang selama ini tidak terkumpul ya, keinginannya apa bisa dituliskan. Jadi misalnya Ibu Yeni nanti ingin menjadi inspektur ya, Bu Yeni itu harus ada program nanti kalau inspektur bagaimana gitu ya. Dan apabila tidak tercapai itu mereka tanda tangan ya, siap untuk mengundurkan diri. Ini artinya open career, transparan sekali. Ya inilah makanya saya yakin, karena dalam SPI itu ada yang dinilai seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari KPK itu kan ya namanya KPK, pasti pinter-pinter dan berulang-ulang untuk memastikan bahwasannya yang menjawab itu benar-benar jawabannya itu ya. Baik. Nah, jadi itulah yang kita sampaikan kepada seluruh OPD ya. Iya, Bapak. Agar kalau ada ini Mbak, ini kalau dari SPI ini, dari KPK ini banyak yang takut. Iya. Ini kan sifatnya WA blast, dikirim WA gitu ya. Makanya kami sampaikan dengan Paksi juga dengan saya sendiri, kalau menerima WA itu jangan diblokir, jangan ditolak, jangan enggak dijawab, tapi harus dijawab seoptimal mungkin ya, melihat kenyataan yang terjadi saat ini. Jangan memandang jauh-jauh ke belakang ya, tapi kondisi real saat ini. Oke, ya. baik Alhamdulillah Bapak. Kota Bengkulu sudah mengarah yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak, kita jeda terlebih dahulu ya Bapak ya. Kita akan kembali lagi tentunya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo.